Kalau di medsos ada orang teriak-teriak kebangkitan PKI, kan ada itu kan, kebangkitan komunis. Insya Allah wa insya Allah itu hoax. Nah, ketika ada isu-isu kebangkitan komunis, PKI segala macam, kita telusuri, kita tindak lanjuti, ternyata mereka yang teriak PKI, komunis, mereka yang membuat bendera Palu Arit, mereka yang membakarnya, begitu kita telusuri lagi, ternyata justru dari kelompok radikalisme kanan atau yang mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena kelompok radikalisme dan terorisme ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan. Gerakan politik ingin mengambil alih kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, dalam konteks ini ideologi khilafah menurut versi mereka. Terorisme itu bukan tujuan Bapak Ibu semua. Terorisme itu salah satu strategi untuk propaganda dan agenda mereka, bukan tujuan. Tujuannya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Tujuannya kekuasaan politik. Politik itu semua. Makanya sekarang kan ada isu-isu anti-Islamofobia itu kan. Itu dari kelompok radikal ini. Kenapa? Mereka karena agendanya besar, ingin mengambil alih kekuasaan, ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara dengan ideologi dan sistem agama menurut versi mereka. Sementara kekuatan mereka masih minoritas, sekitar 12,2% dari 274 juta. Ya, kelihatannya kecil ya, 12,2 tapi 33 juta. Nah, karena masih kecil, masih minoritas, supaya mengakselerasi, mendorong percepatan untuk mengambil alih kekuasaan, maka mereka yang paling bahaya adalah menghalalkan segala cara atas nama agama dengan strategi chaos ataupun strategi konflik, mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi maupun isu-isu sara termasuk isu Islamofobia. Sekarang tonton ulasan berikut ini. Ibu-ibu hadirin sekalian, para ahli surga, amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan. Kalau kita berbicara terorisme ini tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi semua perbuatan, semua tindakan yang menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan non fisik, bisa verbal. Ya. Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat. Kemudian menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, objek-objek vital. Motifnya 3. Yang pertama motif ideologi, yang kedua motif politik, yang ketiga gangguan keamanan atau kamtipmas. Nah, 3 motif ini harus ada. Nah, itulah definisi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, di mana undang-undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ya, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, terorisme itu tindakannya, perbuatannya, tetapi paham yang menjiwainya itu yang namanya radikalisme atau sering disebut ekstremisme untuk terminologi asing. Jadi semua teroris itu pasti berpaham radikal. Meskipun mereka yang terpapar paham radikal
belum tentu atau tidak otomatis akan menjadi teroris. Jadi kan dalam undang-undang tersebut yang didefinisikan itu hanya terorismenya, tetapi paham atau ideologi yang menjiwainya itu tidak dibahas, tidak dilarang dalam konteks penegakan hukum. Jadi misalnya kayak Hizbut Tahrir itu kan radikal, Khilafatul Muslimin itu radikal, tapi belum teroris. Nah, undang-undang ini baru menjerat aspek terorismenya. Misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, kemarin yang ditangkap di Aceh ada 13, kemudian ditangkap di Jambi sama di Sumatera Utara tambah 4, jadi hari Minggu ini sudah 17. Ya, itu mereka sudah masuk jaringan teror, ada JI, JAD. Nah, sebelum melakukan aksi teror, ya mereka sudah bisa dengan undang-undang ini ditangkap. Ini yang namanya preventive justice, yaitu penindakan untuk pencegahan guna diproses hukum terhadap mereka yang sudah masuk dalam jaringan terorisme, ya, sebelum melakukan aksi teror. Dan semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 2018 di bulan November sampai detik ini, kita bangsa Indonesia di bawah koordinasi BNPT dan eksekutornya adalah Densus 88 anti teror. Alhamdulillah wa innalillah. Alhamdulillahnya kita berhasil menggagalkan upaya aksi teror lebih dari 1.400 dan menangkap tersangkanya. Nah, mohon jangan ditepuk tangani, ini musibah. Makanya innalillahi tadi. Ya kalau bisa kan kita nggak perlu nangkep tapi sudah aman. Ini 1.400 upaya aksi teror berhasil kita gagalkan dan kita tangkap tersangkanya, termasuk yang kemarin 17 orang itu. Nah, tetapi undang-undang ini belum mampu menjerat aspek ideologinya secara hukum, belum bisa digunakan untuk preemptive justice, bisa untuk preventive justice, tapi belum untuk preemptive justice, yaitu menjerat hukum guna mencegah paham radikalismenya. Jadi misalnya apa itu paham radikalisme? Definisi di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme atau ekstremisme ini kan dimaknai sebagai paham atau ideologi yang menginginkan perubahan secara radik, secara mengakar, secara fundamental, secara mendasar terhadap tatanan politik sosial yang sudah menjadi konsensus, yang sudah mapan dengan cara kekerasan ataupun ekstrim. Ini radikalisme atau ekstremisme. Nah, tetapi sekali lagi radikalisme atau ekstremisme ini belum bisa dijerat secara hukum untuk di Indonesia. Ini yang membedakan kita dengan Singapura. Orang Singapura kemarin, negara Singapura kan ada oknum penceramah itu yang diusir atau ditolak masuk ke Singapura. Kenapa? Karena di Singapura mempunyai undang-undang Internal Security Act atau ISA. Nah, kita pernah punya zaman Orde Baru namanya Undang-Undang Anti Subversif yang mampu digunakan untuk menjerat aspek paham radikalisme atau ekstremisme. Jadi kalau saja oknum ustadz tersebut sempat masuk ke Singapura, kemudian berceramah dan ceramahnya mengandung segregasi atau ujaran intoleransi, maka oleh Singapura langsung ditangkap proses hukum. Bahkan ada klausal yang 2 tahun tanpa proses hukum, itu kalau sudah berat.
Nah, jadi ketika penceramah tersebut ditolak, harusnya bersyukur. Harusnya bersyukur. Karena kalau sudah masuk yang namanya penceramah kan kadang-kadang jamaahnya kan ada di Singapura, itu kan pasti diminta untuk usia. Nah, orang kalau udah biasa ceramah keras kan biasanya kebawa juga keras. Nah, jadi apa saja indikator seseorang yang terpapar paham radikal? Para ulama mendefinisikan radikalisme agama. Ini adalah sebagai paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Meskipun radikalisme ini tidak hanya yang bermotif agama atau ideologi agama, ada radikalisme bentuk lain. Misalnya liberalisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, marxisme, leninisme, ini juga ekstremisme atau radikalisme juga. Tetapi tidak bermotif agama. Yang bermotif agama dalam Wantanas, ya, dalam kaidah pertahanan nasional kita sering disebut ekstrim kanan atau radikal kanan. Itu radikalisme yang berlatar belakang agama. Apapun agamanya. Ya. Karena kalau udah bicara radikalisme ini bukan monopoli satu agama, tetapi potensi pada semua agama, ya. Nah, kemudian ekstrim kiri itu yang berbasis komunisme, marxisme dan leninisme, dan ekstrim atau radikal lainnya liberalisme, kapitalisme, sekularisme. Nah, di kita untuk ekstrim kiri yaitu komunisme, marxisme dan leninisme, alhamdulillah sudah nggak ada masalah. Karena sudah ada regulasi yang kuat yang melarangnya, yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966. 98 saat reformasi bukannya dicabut TAP MPRS tentang larangan komunisme, marxisme, leninisme, tapi justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi ibu-ibu, kalau di medsos ada orang teriak-teriak kebangkitan PKI, kan ada itu kan, kebangkitan komunis, insya Allah itu hoax. Insya Allah udah tuntas. Kenapa? Karena sudah ada regulasinya. Nah, ketika ada isu-isu kebangkitan komunis, PKI segala macam, kita telusuri, kita tindak lanjuti. Ternyata mereka yang teriak PKI, komunis, mereka yang membuat bendera Palu Arit, mereka yang membakarnya, begitu kita telusuri lagi, ternyata justru dari kelompok radikalisme kanan atau yang mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena kelompok radikalisme dan terorisme ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan. Gerakan politik ingin mengambil alih kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, dalam konteks ini ideologi khilafah menurut versi mereka. Ingin mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi, sejatinya radikalisme mengatasnamakan agama itu fitnah bagi agama, itu soheh. Kenapa? Tidak ada kaitannya radikalisme dan terorisme dengan agama apapun, nggak ada kaitannya. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Kalau terorismenya di Papua sana, otomatis terorismenya beragama
bukan Islam, tapi oknum yang beragama Kristen karena di sana mayoritas Kristen. Kalau di India, di Sri Lanka, terorisnya bukan Islam, tapi oknum yang beragama Hindu, di sana mayoritas Hindu. Kita juga mengingat ketika ada penembakan di masjid New Zealand. New Zealand itu di Australia, ya, bukan di metro situ, bukan. Itu korbannya orang Islam 56 meninggal dunia, ratusan jamaah masjid yang sedang sholat Jumat diberondong sama teroris. Pelakunya adalah warga negara Australia. Bukan orang Islam pelakunya, korbannya orang Islam. Pelakunya adalah oknum yang beragama Kristen, kebetulan di sana mayoritas Kristen. Kita juga mendengar ada oknum biksu yang sangat rasis, yang sangat radikal, provokatif, adu domba, fitnah, sehingga ribuan umat Islam harus eksodus meninggalkan tempat tinggalnya Myanmar, Rohingya, harus nyebrang ke Bangladesh. Pelakunya bukan orang Islam. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka semua tahanan terorisme yang kami tangkap dan kami proses hukum, semuanya KTP-nya Muslim. Ini mohon maaf, ini saya tidak berani mengatakan Islam, karena Islam yang saya yakini, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang yakini adalah Islam yang al-Islamu ya'lu wala yu'lang alaih. Nah, ini mohon maaf kalau saya nukil-nukil ayat, ya, yakinlah saya bukan al-ustad tapi al-polisi al-densus, ya. Jadi memang orang densus saya. Ini ada Wakasat Gaswil, orang densus yang di BNPT. Kalau saya pakai ayat itu karena memang ini manipulator agama, fitnah pada agama dengan mendistorsi dan ini. Nah, jadi KTP-nya Muslim. Karena kalau Islam itu mewajibkan taat dan patuh pada pemimpin, pada pemerintahan yang sah, mewajibkan rahmatan lil alamin, mewajibkan satuan dan perdamaian, mewajibkan toleransi, lita'arufu, mewajibkan akhlakul karimah, mewajibkan budi pekerti yang luhur, hatinya mutmainah, lembut, penuh kasih sayang. Nah, sementara mereka tidak. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah, bagaimana kita cara mencegahnya? Undang-undang mengamanahkan penanggulangan radikal terorisme dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk hilirnya terorismenya. Terorisme itu bukan tujuan, Bapak Ibu semua. Terorisme itu salah satu strategi untuk propaganda dan agenda mereka, bukan tujuan. Tujuannya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Tujuannya kekuasaan politik. Politik itu semua. Makanya sekarang kan ada isu-isu anti-Islamofobia itu kan. Itu dari kelompok radikal ini. Kenapa? Mereka karena agendanya besar, ingin mengambil alih kekuasaan, ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara dengan ideologi dan sistem agama menurut versi mereka. Sementara kekuatan mereka masih minoritas, sekitar 12,2% dari 274 juta. Ya, kelihatannya kecil ya, 12,2 tapi 33 juta. Nah, karena masih kecil, masih minoritas, supaya mengakselerasi, mendorong percepatan untuk mengambil alih kekuasaan, maka mereka yang paling bahaya adalah menghalalkan segala cara atas nama agama dengan strategi chaos ataupun strategi konflik, mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi maupun isu-isu sara termasuk isu Islamofobia. Kelompok radikal ini indikatornya Bapak Ibu semua, mereka sudah anti Pancasila. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, Ibu,
milih mana? Membela Pancasila yang belum tentu masuk surga, atau membela Al-Quran yang jelas itu wahyu Allah? Kira-kira ibu-ibu mau jawab apa? Membela Al-Quran. Angkat tangan yang membela Al-Quran. Oh, keren, top. Namanya juga tangguh, optimis. P-nya apa itu? Oh, saya kira poligami. Siapa tadi yang ngomong? Ya Allah, nggak boleh poligami. Yang poligami biasanya yang radikal itu. Enggak. Enggak, ini guyon aja biar nggak ngantuk, betul ya. Jadi perempuan top itu namanya teladan, tangguh, optimis dan produktif. Jadi milih Al-Quran daripada milih Pancasila, betul? Kalau saja sebagai orang Islam, milih mana? Ideologi Pancasila atau ideologi Islam? Kira-kira milih mana? Ideologi Islam, betul? Ya. Kira-kira sebagai umat Islam, di mana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harus mencontoh Nabi sebagai uswah, tauladan yang baik, di mana para khulafaur rasyidin mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, mencontoh Nabi dengan menerapkan sistem khilafah dalam memimpin negara. Kira-kira sebagai umat Islam setuju enggak kalau negara kita juga mencontoh khulafaur rasyidin sebagaimana sahabat Nabi dengan sistem khilafah? Angkat tangan yang setuju. Mulai ragu dia. Ini yang namanya manipulasi dan distorsi agama. Ini yang dilakukan oleh kelompok radikal. Jadi di brainwash. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah bukan pertanyaan yang apple to apple. Bukan pertanyaan yang benar, tapi sengaja ditanyakan kepada awam, ya, untuk menjebak dalam rangka menanam virus. Nah, sekarang